Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasimi Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ke-6, menelaah berbagai kritikan atas nilai ilmu huduri. Jadi kajian kita tentang epistemologi sudah sampai di bab 6. Terakhir kita bahas kemarin itu tentang ragam diferensiasi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Di situ masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya antara ilmu husuli dengan ilmu huduri yang tidak kita akan jelaskan lagi. Jadi teman-teman bisa merujuk membaca sendiri bukunya. Masih dalam diferensiasi ilmu husul dan ilmu huduri, di situ dijelaskan bahwa ilmu huduri adalah ilmu yang niscaya benar. Itu berbeda dengan ilmu husuli yang memiliki kemungkinan untuk salah atau benar. Ilmu huduri adalah ilmu yang mustahil salah. Artinya apa? Artinya siapapun itu yang memiliki pengetahuan huduri tentang apapun itu, baik realitas yang ada dalam dirinya maupun realitas di luar dirinya, ketika pengetahuannya adalah pengetahuan huduri, maka yakinlah bahwa pengetahuannya tersebut adalah pengetahuan yang niscaya benar. Dan kita tahu bahwa ilmu huduri itu memiliki level-level, dari level yang paling rendah yang dimiliki oleh setiap manusia yang kita sebut sebagai ilmu huduri fitri. Misalnya kita mengetahui secara huduri bahwa kita ada. Itu pengetahuan huduri tentang diri. Ilmu nafs bin nafs, ilmu huduri jiwa terhadap jiwa, dan semua hal yang berkaitan dengan jiwa, perasaan bahagia, sedih, dan semacamnya. Itu semua kita ketahui secara huduri, dan itu bersifat universal, mudah, tidak dibutuhkan penyucian jiwa, tidak dibutuhkan ritual-ritual tertentu, tidak dibutuhkan menjauhkan diri dari berbagai macam tindak eksploitasi, tidak dibutuhkan ketakwaan untuk mengetahui ilmu huduri level rendah ini. Misalnya pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang rasa sakit, rasa bahagia, dan semacamnya. Itu semua adalah pengetahuan huduri yang mudah, level rendah, yang bersifat fitri. Hingga nanti pengetahuan huduri ini sampai pada level yang tinggi, yang kita sebut sebagai pengetahuan huduri iktisabi, atau pengetahuan huduri perolehan, yang dicapai. Karena merupakan hasil capaian, maka dia bersifat khusus, tidak universal. Yani dia adalah milik bagi mereka yang menempuh jalan penyucian hati atau penyucian jiwa. Nah, bagi mereka yang melakukan penyucian jiwa, menempuh jalan penghambaan, melakukan ritual-ritual khusus yang tidak bertentangan dengan perintah agama, menempuh jalan ketakwaan, maka baginya itu akan hadir pengetahuan-pengetahuan huduri tentang hakikat realitas. Itu. Paling tidak misalnya dia bisa menyaksikan wujud malakut sesuatu. Kalau dikatakan bahwa barang siapa yang memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api di dalam perut mereka. Nah, bagi mereka yang memiliki pengetahuan huduri level tinggi ini, pengetahuan huduri iktisabi ini, itu akan mampu melihat itu, hakikat api itu. Bahwa yang
mereka makan, bahwa yang harta anak yatim ketika dimakan itu tidak berbentuk makanan tapi berbentuk api. Gitu. Makanya sebenarnya semakin tinggi pengetahuan huduri manusia, itu semakin suci dirinya. Karena kadang kita melakukan keburukan karena kita tidak tahu atau tidak melihat wujud malakut dari keburukan itu. Bahkan secara husuli, kalau kita mengetahui bahwa dalam segelas kopi ada racunnya, itu kita tidak akan meminum itu. Jadi pengetahuan kita melarang kita untuk melakukannya karena berdampak negatif bagi diri. Nah, semua tindak eksploitasi terus saja dilakukan, itu karena kita tidak melihat wujud malakut dari perbuatan itu. Kita hanya sekedar mengetahuinya secara konsep-konsep, istilah-istilah tidak memiliki efek. Walhasil, bagi mereka yang menempuh jalan kesucian jiwa, jalan penghambaan, maka mereka akan beroleh pengetahuan huduri yang tidak dicapai atau tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Karena pengetahuan huduri ini pengetahuan yang bersifat khusus, dibutuhkan penyucian jiwa. Begitulah misalnya kalau ulama-ulama tertentu itu dia bisa melihat wujud malakut sesuatu. Sehingga kalau kita hadir di majelis ilmu yang memang pengajarnya adalah ulama, yang benar-benar ulama, yang bahkan melakukan hal yang makruh pun tidak pernah, yang bahkan meninggalkan hal yang mustahab pun tidak pernah. Jadi bukan lagi level hal haram, tapi dia sudah menjauhkan diri dari hal yang makruh dan menjaga diri atau tetap melaksanakan hal yang mustahab, tidak pernah melalaikan hal yang mustahab. Ditambah lagi misalnya puasa, ritual-ritual tertentu dan semacamnya, maka hadir di hadapan atau di majelis ilmu ulama yang seperti ini, ulama yang seperti yang menjaga kesucian dirinya, bukan ulama yang teriak-teriak apalagi menjelang politik. Itu kalau kita hadir di majelis itu kita seolah-olah sangat rendah, kita takut menatap wajahnya. Karena boleh jadi wujud malakut kita tampak di hadapannya yang berbentuk, yang memiliki tanduk-tanduk itu. Kita tidak menyaksikan itu, tapi bagi mereka, bagi ulama-ulama tersebut yang benar-benar ulama, menyaksikan itu. Itu adalah salah satu bentuk pengetahuan huduri yang bersifat iktisabi. Nah, yang ingin kita katakan bahwa ilmu huduri apapun dan tentang apapun itu, dan yang dimiliki oleh siapapun pada level apapun itu, semuanya adalah ilmu yang niscaya benar. Jadi tidak ada satupun ilmu huduri yang keliru. Mengapa? Karena itu kemarin kita bahas bahwa dalam ilmu huduri tidak ada dualitas antara objek ilmu dengan ilmu, antara ma'lum dan ilm. Dalam ilmu huduri, ilmu kita adalah objek ilmu itu sendiri, dan objek ilmu adalah ilmu huduri itu sendiri. Makanya tidak ada dualitas. Pengetahuan dikatakan memiliki kemungkinan untuk salah jika ada dualitas antara wujud ilmu dengan wujud objek ilmu. Ketika wujud ilmu tidak menghikayahkan wujud objek ilmu sebagaimana wujud objek ilmu, tidak koresponden dengan wujud objek ilmu, ini disebut dengan pengetahuan yang salah. Dan itu hanya mungkin terbayangkan dalam ilmu husuli yang wujud ilmunya berbeda dengan wujud objektifnya. Sementara dalam ilmu huduri tidak ada dualitas, tidak ada perbedaan antara wujud ilmu dengan ilmu. Ilmu adalah wujud ilmu. Ketika kita merasakan lapar, ilmu huduri kita adalah rasa lapar itu
Dan objek ilmu kita atau yang kita ketahui adalah rasa lapar itu juga. Jadi ada kesatuan di situ. Ketika ada kesatuan, maka pasti jalan kesalahan itu akan tertutup pada ilmu huduri. Kayak gitu. Nah, kemudian kemarin juga dikatakan bahwa karena adanya kesatuan seperti itu, di mana objek ilmu adalah ilmu itu sendiri, maka ilmu huduri akan hilang seiring dengan hilangnya objek ilmu. Kita tidak akan lagi memiliki pengetahuan huduri jika objek ilmu huduri telah hilang. Kenapa? Karena objek ilmu huduri adalah ilmu itu sendiri. Ilmu huduri itu sendiri. Beda dengan ilmu husuli yang tetap ada walaupun objeknya telah meniada. Atau bahkan tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Itu ilmu husuli. Itu rahasianya mengapa ilmu huduri itu mustahil salah, niscaya benar. Dikarenakan tidak ada dualitas antara ilmu dengan objek ilmu. Ini bukan lagi korespondensi, tapi lebih dari koresponden. Identikan. Itu. Korespondensi adalah ketika A sesuai dengan B, artinya ada dua hal di situ. Tapi kalau A adalah B itu sendiri, ini bukan lagi koresponden tapi identik. Dia lebih tinggi, lebih dalam dari sekedar koresponden, bukan sekedar koresponden. Itu ilmu huduri. Di bab 6 ini berangkat dari premis tersebut bahwa ilmu huduri adalah ilmu yang niscaya benar, maka di bab 6 itu coba dihadirkan beberapa kritikan-kritikan terhadap ilmu huduri. Jika ilmu huduri itu niscaya benar, lantas bagaimana dengan kasus-kasus ini? Di sini ada beragam kasus yang disajikan di bab 6 ini, yang semuanya mencoba menggugurkan nilai ilmu huduri, mencoba memperlihatkan bahwa ilmu huduri juga bisa salah. Nah, itu di bab 6 ini dikhususkan untuk menghadirkan kritikan-kritikan terhadap nilai ilmu huduri sekaligus jawaban-jawaban atasnya. Itu di bab 6. Misalnya kritikan pertama, salah satu ilmu huduri adalah mukasyafah, penyikapan batiniah. Jadi ada musyahadah, ada mukasyafah, ada penyaksian, ada penyingkapan. Kalau musyahadah itu penyaksian, menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh indera lahiriah. Yang kedua adalah mukasyafah, menyingkap tirai. Jadi ketika ada kan dia yang tampak saat ini kan bagi kita itu adalah wujud lahiriah, dan itu bukan wujud hakiki kita. Dia semacam topeng gitu. Nah, mukasyafah jadi menyingkap tirai itu, menyingkap topeng itu, sehingga tampaklah wujud hakiki setiap manusia, sehingga tampaklah di balik alam materi ini. Itu disebut dengan mukasyafah. Jadi kalau kita misalnya menggunakan topeng yang menutupi wajah kita, kita membuka topeng itu, sebenarnya yang tertinggal ini juga masih topeng itu. Itu juga bukan wujud hakiki kita itu. Nah, makanya para arif, para sufi itu berusaha menyingkap, menyaksikan wujud hakiki setiap manusia dan alam ini. Baginya tersingkap, tersaksikan wujud malakut segala sesuatu. Kayak dalam doanya Rasulullah itu, arinil asya'a kama hiya. Duhai Tuhan, tunjukkanlah kepadaku sesuatu sebagaimana sesuatu itu. Sebagaimana sesuatu itu ini apa? Bukan sebagaimana topeng sesuatu itu. Arinil asya'a kama hiya. Tunjukkan kepadaku sesuatu, segala sesuatu sebagaimana dia. Artinya apa? Sebagaimana wujud hakikinya. Bukan sebagaimana sesuatu yang ditutupi oleh topeng, yang ditutupi oleh tirai. Itu. Nah, tapi mukasyafah sendiri ini
itu kita mengenal klasifikasinya menjadi mukasyafa rahmani dan mukasyafa syaitani. Mukasyafa rahmani bersumber dari Tuhan, mukasyafa syaitani bersumber dari iblis. Sehingga satu objektif, satu non objektif. Satu sesuai dengan realitas, satu tidak sesuai dengan realitas. Satu benar, satu salah. Itu klasifikasi mukasyafa itu. Jika kita menerima klasifikasi ini, maka gugurlah nilai ilmu huduri. Bahwa ternyata salah satu jenis ilmu huduri, yaitu mukasyafa syaitani, ternyata salah. Bagaimana jawabannya itu? Dan beragam kritikan-kritikan lain terhadap nilai ilmu huduri yang semuanya disajikan di bab 6 buku ini. Jawaban dari semua kritikan tersebut bisa disimpulkan dalam satu jawaban. Bahwa semua kritikan-kritikan tersebut bukan menyasar ilmu huduri, tapi menyasar tafsir, interpretasi terhadap ilmu huduri. Jadi harus dibedakan mana ilmu huduri dan mana tafsir atas ilmu huduri. Yang mungkin salah adalah tafsir terhadap ilmu huduri. Kenapa? Karena tafsir terhadap ilmu huduri bukan lagi ilmu huduri, tapi ilmu husuli. Karena ilmu husuli makanya bisa salah. Misalnya boleh jadi kita merasakan sesuatu, ada sesuatu yang hadir dalam diri kita, dan kita rasakan itu, kemudian kita mendeskripsikan sesuatu itu. Nah, deskripsi terhadap apa yang hadir dan kita rasakan secara huduri, itu bukan lagi ilmu huduri, tapi ilmu husuli. Karena itu dia bisa salah. Bisa jadi deskripsi kita ini tidak sesuai dengan apa yang hadir. Kita misalnya menduga bahwa yang hadir itu cinta, kemudian kita deskripsikan bahwa saya sedang jatuh cinta. Ternyata yang hadir bukan cinta, tapi sesuatu yang lain, entah itu nafsu atau apa dan semacamnya. Begitu juga kalau misalnya kita menyaksikan sesuatu, menyaksikan hakikat sesuatu secara huduri, setelah dari situ kita mencoba untuk mendeskripsikan apa yang kita saksikan ini kepada orang lain, memberikan eksplanasi tentangnya, itu kadang salah, itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jadi yang salah adalah penjelasan kita, deskripsi kita tentang apa yang kita rasakan atau yang kita saksikan secara huduri, walaupun kita sendiri yang menjelaskannya apa yang kita saksikan itu. Nah, sehingga perlu dibedakan mana ilmu huduri, mana tafsir atas ilmu huduri. Tafsir atas ilmu huduri adalah ilmu husuli, dan karena ilmu husuli maka tafsir atas ilmu huduri itu bisa salah. Itu sama halnya dengan teks-teks agama. Kita harus membedakan mana ayat, mana pahaman terhadap ayat. Ayat mustahil salah. Pahaman terhadap ayat ini bisa salah. Karena pahaman dia merupakan interpretasi seseorang secara husuli. Sehingga kalau misalnya ada sekelompok orang yang mengaku mengawal Islam, mengatakan bahwa ini ayatnya, kita disuguhkan ayat, disuguhkan hadis dan semacamnya untuk mendukung apa yang mereka yakini, kadang kita takut untuk menolak apa yang mereka katakan, karena mereka terlanjur memonopoli penggunaan ayat dan hadis, sehingga seolah-olah kelompok lain yang berbeda pandangan dengannya tidak menggunakan ayat dan hadis, sehingga seolah-olah ketika kita menolak pandangan mereka itu distigma sebagai penolakan terhadap ayat atau hadis. Padahal yang kita tolak sesungguhnya adalah bukan ayat, bukan hadis, tapi pahaman mereka terhadap
ayat dan hadis. Kita meyakini bahwa ayat itu niscaya benar. Hadis pun juga jika dia benar-benar adalah hadis diucapkan oleh Rasulullah, maka dia juga akan niscaya benar. Masalahnya adalah pahaman terhadap itu bukan lagi ayat itu. Pahaman terhadap hadis itu bukan lagi hadis. Menolak pahaman tidak ada hubungannya dengan menolak ayat dan menolak hadis. Begitulah ilmu huduri. Kita harus membedakan mana tafsirnya, mana ilmu hudurinya. Dalam kasus mukasyafah syaitani, iblis itu bermain pada wilayah imajinasi itu. Jadi sesuatu yang kita saksikan secara huduri, mukasyafah rahmani ini, yang objektif itu, kita berusaha untuk mendeskripsikannya. Dalam deskripsi itu, iblis bermain di situ. Dengan kekuatan wahmi, imajinasi, akhirnya deskripsi kita tidak lagi rasional. Karena akal kita terkontrol, dibawa kendali oleh imajinasi. Imajinasi yang ya kita katakanlah diwaswasi oleh syaitan, oleh iblis. Sehingga kita menafsirkan ilmu apa yang kita saksikan bukan sebagaimana apa yang kita saksikan, tapi sebagaimana yang dibisikkan oleh iblis melalui imajinasi. Makanya terjadi kesalahan. Nah, tafsiran ini disebut dengan mukasyafah syaitani. Itu. Di situ sebenarnya mukasyafahnya tanda kutip gitu. Karena bukan lagi mukasyafah tapi tafsiran terhadap mukasyafah. Mukasyafah rahmanilah yang sebenar-benarnya mukasyafah. Mukasyafah syaitani adalah tafsiran kita terhadap apa yang kita saksikan secara huduri. Dan itu bisa salah. Kritikan-kritikan lainnya teman-teman bisa baca juga kurang lebih seperti itu jawabannya, dengan berusaha untuk memisahkan mana ilmu husuli, mana tafsir atas ilmu mana ilmu huduri, mana tafsir atas ilmu huduri. Itu selesai di bab 6. Di bab 7 itu kita akan mengulang lagi. Dan menegaskan poin-poin penting berkaitan dengan ilmu husuli. Jadi di bab 5 ini selesai bahasan ilmu husuli. Apa ilmu huduri? Di bab 6 ini itu selesai bahasan ilmu husuli, ilmu huduri. Di bab 7 dan 8 itu khusus membahas ilmu husuli. Jadi bab 5-nya atau bab 6-nya pembahasan khusus ilmu huduri, nilai ilmu huduri dan kritikan-kritikan atasnya. Selesai itu masuk ke bab 7 dengan sedikit mengulang kembali bahasan yang berkaitan dengan ilmu husuli di bab-bab sebelumnya dan memberikan poin-poin penting, catatan-catatan penting berkaitan dengan ilmu husuli. Itu bab 7. Bab 8, bab terakhir, itu kita akan membahas nilai ilmu husuli. Karena yang tersisa saat ini adalah nilai ilmu husuli. Nilai ilmu huduri kita anggap selesai di bab 5 dan terakhir bab 6. Berarti kita tinggal melacak bagaimana nilai ilmu husuli. Nah, ketika nilai ilmu huduri sudah jelas, nilai ilmu husuli juga sudah jelas, maka mudah bagi kita untuk menganalisa setiap pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki maupun yang kita dengarkan, yang kita saksikan, yang ditawarkan kepada kita. Karena semua pengetahuan tersebut tidak keluar dari dua jenis ilmu ini, husuli atau huduri. Sehingga ketika kita mengetahui nilai ilmu husuli dan ilmu huduri, maka mudahlah bagi kita untuk mengevaluasi setiap jenis pengetahuan-pengetahuan yang ada. Karena semua jenis pengetahuan yang ada tidak keluar dari dua ilmu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.